Ajaranmu kalau saya jelas ada buahnya, clear. Buahnya apa? Buah menggosip. Kok buah menggosip? Mana ada buah menggosip? Ya kan pastor juga menggosip, kok sering menggosip. Siapa bilang menggosip? Pastor kan merasa sok suci, padahal menggosip juga. Kok merasa sok suci? Memang saya suci, kok sok suci? Saya suci hidupnya. Kenapa nggak suci? Saya kan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, mengapa tidak suci? Kalau kamu merasa nggak suci, ya itu salahmu sendiri. Kalau saya sudah suci, saya ditebus oleh Tuhan Yesus. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, tuh kan menyembah Allah toh. Oh, iya dong. Yang kadun siapa coba? Yesus adalah Allahnya saya. Yang kadun siapa? Yang kadun siapa? Iya. Sementara saya Yesus tidak mau lagi sebut adalah nama Allahnya itu. Saya tidak mau lagi Ya. menyebut sesembahan Saya penduduk menyembah Mekah, Allah yang bila bangsa bernama Arab. Yesus, maka buah saya Nah, tuh jelas. kan? Sementara kamu nyembah Tapi di Yahweh, captionnya buahmu tuh udah menghujat jelas. Allah. Kamu nyembah Di Yahweh, captionnya Yahweh, menghujat Yahweh, Allah, tapi panggil Allah. buahmu udah jelas. Kalau saya menyembah Allah yang bernama Yesus, buah saya jelas. Buah kamu apa, Mika? Siapa yang abu-abu, pastor? Buah kamu apa? Di satu Buah kamu sisi nggak ada. pastor Kamu menyembah cuma Allah. kotot-kototan, mau Di pinter-pinteran. caption Kamu cuma menghujat anak nama TK, mau Allah. debat sama Ini dokter. gimana sih? Kamu S1 aja mungkin kamu belum lulus kali. Pastor, coba kamu mau sadar debat dulu, sama pastor. Di saya. satu sisi Wah, pastor aku bilang, memanggil dosenmu Allah. aja ketemu sama saya, minta Di satu mati kalau sisi kamu di debat sama caption saya, dosenmu itu. menghujat nama Rektormu Allah. sekalian Ini itu yang gimana di sih? STT kamu mungkin kalau ketemu saya Abu-abu minta itu, mampus pastor. sekali. Aduh, kamu ini lo nggak ada buahnya, kamu mau debat sama saya, mau ngajarin saya. Pastor Kacau di juga satu otakmu ini. sisi, di satu sisi Nggak ada, kamu cari memanggil buahnya Allah. aja, kita tunjuk aja Di buahnya caption aja. menghujat nama Ya kan? Allah. Dibilang Ya Allah kan? itu iblis. Lalu di mana buahnya kamu jangan nih? Karena kamu abu-abu, bilang Yahweh, Yahweh, pastor. Yahweh, Yahweh. Lalu yang benar di mana? Apa buktinya bahwa Yahweh itu adalah Tuhan yang benar? Nggak ada. Udah pastor, ini Bukan ya masalah udah, tetaplah kamu nggak pergi bisa dalam jawab saya. kebenaran. Kamu membedakan Tuhan dengan Allah aja kamu nggak bisa. Loh, Saya tuh barusan juga pastor kamu bahwa Alkitab memanggil dalam bahasa Arab Allah menyebut loh. Yesus Allah aja kamu nggak bisa. Katanya Allah sudah menyelamatkan pastor. Tapi Iya. di caption Allah itu iblis. Ini macam mana kayak gitu, Nah, pastor? Iblis adalah Allahnya orang Barusan. Islam. Yesus adalah Lah, Allahnya saya. Kamu bahasa Kan itu aja LA kamu itu nggak mengambil ngerti. Tuhannya Islam. Nah itu aja kamu nggak ngerti bahwa iblis itu Allahnya LA Islam, itu Yesus mengambil Allahnya Tuhannya saya. Islam, Nah itu Allah kalau itu. Yahweh itu apanya kamu lah? Yahweh itu apanya kamu? Lebih bingung saya. Kacau juga kamu ini, iya kan? Jangan bingung kan? Pastor, Yahweh jangan apanya gitu kamu dong. coba? Coba Yahweh Allah itu yang apanya kamu menyelamatkan coba? pastor. Tapi Iya, di Yahweh satu itu sisi apanya kamu dibilangnya coba? itu Yahweh itu iblis. apanya kamu tetangganya kamu? Yahweh itu kacau juga kamu. Sang pencipta, sang juru selamat. Iya. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000 sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Orang buta menuntun orang buta. Inilah gambaran dari apa yang sedang dilakukan oleh para polikardus ini. Di media sosial mereka koar-koar. Ikuti mereka. Ayo murtad, ikuti ajaran mereka, teman-teman. Padahal mereka sendiri masih kebingungan siapa Tuhan mereka. Boro-boro masuk surga, teman-teman. Mengenal Tuhan mereka saja, mereka nggak bisa. Bagaimana mungkin kalian bisa sampai ke rumah, kalau yang punya rumah saja kalian nggak tahu nih siapa. Kalian pengen masuk ke rumah itu. Bagus rumah itu ya. Isi dalamnya nampaknya menarik nih. Saya pingin ke rumah itu. Tapi kalian nggak tahu yang punya rumah ini siapa. Tiba-tiba kalian lihat ada bapak-bapak pakai jubah putih, ya, gondrong rambutnya, kalian pikir, ini pasti yang punya rumah.
Padahal bapak tersebut hanya tukang taman yang di depan lagi bersih-bersih. Karena kalian lihat posisinya ada di depan rumah, ini pasti punya dia nih. Padahal dia cuma tukang taman, teman-teman. Ada lagi yang ribut. Nampaknya bukan dia lah. Nampaknya yang di sebelahnya gitu. Mereka berebut, teman-teman. Gara-gara banyak gondrong-gondrong yang jadi tukang taman di situ. Ada yang lagi potong rumput, ya. Ada yang lagi nanam bunga gitu. Semua gondrong. Mereka bingung yang mana gondrong yang punya rumah. Karena mereka cuma dapat info, ya, bahwa yang punya rumah ini hobi bersih-bersih. Mereka pikir tukang taman ini. Ini kan kacau sekali, teman-teman. Inilah gambaran yang sedang terjadi di antara para polikardus. Di sini saya menghimbau bagi teman-teman yang pernah dibujuk rayu, dikatakan di Islam tidak ada jaminan masuk surga. Hanya kami yang ada garansi masuk surga karena Tuhan sendiri yang berjanji, ikuti dia ya maka kamu masuk surga. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Itu kan zaman dulu, teman-teman. Di zaman saat Nabi Muhammad SAW belum hadir di dunia ini. Itu benar. Kita nggak pungkiri itu. Pernah dia jadi penunjuk jalan. Tapi sekarang udah enggak. Sudah update, teman-teman. Ngapain kalian pakai jalan yang lama? Sudah ada jalan tol, jalan yang baru. Di Islam lah jaminan keselamatan itu ada, teman-teman. Kita dijamin masuk surga. Kalau mereka masih kebingungan. Dan itu tampak di antara para pemuka-pemuka agama mereka. Yang sampai detik ini masih kebingungan satu sama yang lain. Saya ambil contoh, teman-teman. Kalian tahu Paul Jang? Paul Jang ini salah satu penghujat besar. Kalian boleh search di Google apa yang sudah dia lakukan. Dia kabur ke Belanda setelah menghujat agama Islam. Kalian tahu, teman-teman? Dulu Paul Jang itu pernah jadi orang Wanes. Samuel Sihaan kurang lebih 6 tahun yang lalu berhasil meyakinkan Paul Jang agar Paul Jang ikut ajaran Wanes. Saya jadi saksi mata bahwa Paul Jang dulunya pernah Wanes. Tapi ujung-ujungnya makin kesini, ini orang malah membuat ajaran baru lagi. Dia mengatakan dia bukan Trinitas, dia bukan Wanes. Dia bilang dia adalah orang yang bisa menjelaskan sebenarnya. Oh, ini makin ngaco. Orang kalau sudah terkenal, teman-teman, maka roh penyesatan itu akan makin kuat menghinggapi dirinya. Roh kesombongan juga makin kuat. Itulah yang kita lihat dari para polikardus ini. Ujung-ujungnya dia merasa bahwa dirinya rasul. Ujung-ujungnya dia merasa dia mendengar suara Tuhan, sehingga mereka membuat ajaran-ajaran sesuka hati mereka. Jadi apa yang terjadi sama Edis sekarang, yang membuat ajaran Edistarian, itu pernah terjadi sama Paul Jang. Pernah juga. Awalnya Wanes, tiba-tiba dia buat ajaran sendiri. Bukan Wanes, bukan Unitarian, bukan Trinitas. Dicampur adukkan lagi sama dia. Dibuat warna baru sama Paul Jang ini. Dan yang konyolnya sekarang dia debat sama Mikana, teman-teman. Kita tahu ya, Mikana ini belakangan aktif sekali mengajar. Apalagi setelah Edis melakukan banyak blunder, sekarang bisa dibilang Mikana kembali naik. Dan ini sejarah, teman-teman. Jarang sekali Ratu Polikardus yang sudah tergulingkan bisa kembali. Fatimah Sa'diyah nggak bisa sampai sekarang naik. Agatha udah nggak bisa juga. Sofiatul nggak bisa naik jadi nomor 1, malah sekarang jadi penjilatnya Edis, jadi tukang nyusuinya Edis, ya. Jadi kerjanya ngelonin Edis karena dia nggak bisa nomor 1 lagi. Tapi Agatha beda, sudah pernah tenggelam sekarang berusaha naik ke atas. Ini saya salut ini dengan Agatha yang konsisten dengan kebodohannya. Karena orang bilang bodoh itu kadang-kadang ya bisa jadi anugerah besar. Nggak mau tahu, fokus dengan pengajarannya walaupun sesat. Inilah ciri dari Agatha. Dan kali ini Agatha berdebat dengan Paul Jang, dan ini cukup menarik, teman-teman. Karena Paul Jang itu pernah jadi Wanes. Jadi dia tahu betul ajaran Wanes itu seperti apa. Dan Agatha malah debat sama dia. Ini kan konyol gitu. Konyol sekali. Ini kita dengarkan dulu, teman-teman. Nah, kalau Bukan- saya bukan masalah mengikuti apa yang Yudhius, diperintahkan Pak. Bapak. Bahkan di dalam perjanjian baru saja, para rasul tidak akan menyebut kata Yehova.
Nggak ada para rasul Ada menyebut kata ada Yehova. autograf para rasul seperti itu, ada autografnya. Nggak ada di mana. Kamu tuh ngawur ini. Kacau nih kamu. Iya, bukan ngawur, kan kita mengikuti ada buktinya, kehendak Bapa tidak ada dong. buktinya. Coba Kalau baca ada itu dulu bohong. 1 Tawarik 18. Kamu Satu autograf Tawarik 16 apa ayat mana yang 8. ditulis oleh para rasul yang ada kata Yehova. Aduh, kamu nih Justru kan Saya ini- autograf para rasul itu kan nggak ditemukan. Loh, kalau nggak ditemukan apakah berarti nggak ada? Apakah berarti ada? Iya, artinya kan nggak ada bukti para rasul mengubah nama Bapa YHWH Yesus Hamasiah menjadi Kurios Yesus Kristus, nggak ada buktinya. Literatur perjanjian baru Dan yang juga kan tertua LAI sudah itu mengubah adanya nama dalam bahasa YHWH Yunani. itu menjadi Allah. Tidak ada literatur tertua perjanjian baru yang menulis kata YHWH di sana. Jangan Manuskrip yang diada-ada. tertua itu kan abad keempat, itu Sinaiticus. Kosit manuskrip tertua itu salinan manuskrip kanon. Iya. Kanon manuskrip. Tapi manuskrip yang tertua itu ada perkamen, Codex 101 perkamen 101, P berapa itu nggak ada kata Yehova, itu sana nggak ada. Kamu nggak akan ketemu kata Yehova di dalam manuskrip tua yang abad pertama. Siapa Jadi bilang namanya Sinaiticus hilang gitu paling ya. tua? Namanya Yod-Heh-Vav itu hilang gitu. Bukan hilang, mereka tahu Ah, namanya terus? adalah Yehova. Tapi Nah, mereka boleh tidak nggak nama menyebutkannya diri di itu dalam bahasa diterjemahkan lain. jadi Allah? Enggak, tidak akan diterjemahkan ke bahasa lain. Kamu harus tahu aturan itu dulu. Nah, buktinya LAI menerjemahkan nama Yod-Heh-Vav menjadi Allah 297 kali. Makanya diterjemahkan Makanya Allah ke itu dalam menjadi bahasa nama diri. lain. Tidak akan disebut Yod-Heh-Vav. LAI tidak akan menulis kata YHWH di situ. Iya, karena mereka menggenapi nubuatan Yeremia 23-27. Nggak ada hubungannya. Kamu nggak ada urusannya. Karena mereka sekuat merancang kita pun- melupakan nama Bapa demi berhala. Nah, sampai demi dengan Baal. hari ini saya tahu, LAI tahu nama Bapak adalah Yehova. Iya tahu, Nggak ada tapi yang mereka lupa, mengganti saya nama tahu. Yod-Heh-Vav Sampai menjadi sekarang kita Allah. semua tahu. Tidak ada yang lupa, tidak ada yang tidak tahu. Ya, tapi kan semua orang Kristen di Indonesia menyembah Allah jadinya. Tapi di satu Siapa? sisi orang Kristen Iya, menghujat Allahnya nama namanya Allah. siapa? Allahnya orang Kristen namanya siapa? Allah itu nama diri, proper name. Siapa bilang No. Allah itu proper Itu name? Kamu nama belajar di sesembahan mana, penduduk Mika? Mekah, ya, bangsa Arab. Kamu belajar di mana? Allah itu adalah proper name. Itu nama sesembahan bangsa Arab, penduduk negeri Nah, Mekah. ada. Kamu belajar dari mana? Yesus itu disebut Allah oleh orang-orang Kristen di Arab, makanya Muhammad kejang-kejang. Kita nggak mengikuti iman Kristen Arab, Mesianik Lu kok Arab. iman Kita Kristen mengikuti Arab? perintah Kamu Bapa kan di lagi surga. tanya bahasa Arab. Kalau kamu tanya bahasa Arab, ya kamu Kristen Arab. Kamu jangan campur aduk. Satu-satu fokus. Kamu lagi belajar bahasa Arab. Nama Orang Kristen di YHWH itu Arab dimanapun, sebelum Muhammad lahir mau ceprot Arab. menyebut Yesus adalah Allah. Sebelum Muhammad lahir ceprot bergojol, orang Kristen di Arab memanggil Yahshua Al-Masihah adalah Allah. Makanya Muhammad kejang-kejang keluar Al-Maidah 72 ya. Telah kafilah orang yang berkata Saya tidak bahwa mengikuti Yahshua Mesianik Al-Masihah Arab yang mengganti adalah nama Yod-Heh-Vav Allah. menjadi Allah. Ya itu terserah kamu. Tetapi itulah fakta Iya, sejarah. kenapa iman kita Itulah berpatokan fakta kepada Arab sejarah gitu bahwa loh. Allah itu tidak pernah menjadi proper name, cuman kamu saja dan golonganmu Allah yang itu menyebut proper bahwa name, Allah nama proper diri. name. Siapa bilang Allah proper name? Kamu tanya seluruh dunia yang bilang cuma Itu nama golongannya kamu diri. saja karena maksa. Itu proper Karena name. kamu lagi maksa orang untuk percaya dengan kebodohanmu, Mikana. Karena di satu sisi orang Kristen menghujat Allah, tapi di satu sisi mereka menyembah Allah. Tidak ada orang Kristen yang menghujat Allah, Mikana. Lah ini di captionnya Pastor Paul, Iya, saya tidak menghujat Allah. Saya berkata, iblis adalah Allahnya orang Islam. Yesus adalah Allahnya saya, ya kan? iya, tapi LAI mengambil Tuhannya Islam, yaitu Allah. Siapa bilang? Lah, Siapa Allah bilang? yang diterjemah LAI itu Tuhannya Islam. Itu Siapa Tuhannya Islam. bilang? Kamu tahu bedanya Allah Nah, sama itu Tuhan memang- nggak? Coba karena- Allah sama Tuhan karena bedanya apa? LAI Saya tanya kamu, menerjemahkan Mikana. KBB. Mikana, Allah sama Tuhan bedanya apa? Gini Pastor ya. Orang LAI menerjemahkan kitab suci dari saya itu mengikuti kaidah KBBI. Nah, sementara di KBBI Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab dan juga nama Tuhannya Islam. Ya, jadi sekarang orang KBBI LAI jadi itu kitab mengambil sucinya kamu Tuhannya begitu. Islam. Jadi KBBI menjadi patokan kebenaran begitu sekarang. Karena LAI menerjemahkan Loh, kitab sekarang suci itu mengikuti kaidah KBBI kan apakah LAI yang KBBI mengikuti menjadi patokan KBBI. kebenaranmu? Tapi LAI menerjemahkan berdasarkan KBBI. Siapa bilang? Loh, kok siapa bilang? Kan ada bukunya LAI. Nggak ada kamu. Kan ada Jangan penjelasan berkata dari LAI, mereka menerjemahkan di itu mana-mana mengikuti nih, lihat kaidah kata Yehova. ejaan bahasa Indonesia yang Saya disempurnakan dan ajarin kamu mengikuti nih. KBBI. Saya ajarin kamu, Mikana. Nah, sementara Saya di ajarin kamu KBBI, nih. Allah Saya adalah ajarin nama kamu nih, Tuhannya orang Mikana nih. Islam. Saya ajarin kamu nih. Kata YHWH di dalam LAI, kalau ketemu Adonai YHWH, maka akan menjadi Adonai ALLAH huruf besar semua.
Tuhan, Tuhannya kecil, ALLAH-nya huruf besar. Kalau YHWH Elohim, maka di dalam LAI akan menjadi TUHAN huruf besar semua, Allah. YHWH itu nama diri bukan? Jadi sejak kapan LAI Proper berkata name bahwa nggak? Tuhan itu adalah Allah? Nggak ada. YHWH loh. Ada itu terjemahnya tadi Habakuk 3:19. Nah, Saya bisa tunjukkan tadi kan saya sudah tunjukkan ke 297 kali kamu. LAI mengubah nama Kamu tadi nggak YHWH dengerin menjadi Tuhannya saya. Islam. Kamu tadi nggak dengerin saya. Di LAI, ini saya ulang yang kedua kali YHWH ya. itu nama diri bukan, Pastor? Saya ulang yang kedua kali ya. Enggak, jawab dulu, Pastor. YHWH Saya itu ulang nama yang diri kedua apa kali. Kamu bukan? dengerin dulu. Kamu kan nanya sama saya. Kamu nggak boleh ngajarin saya di sini. Kamu cuma S1, saya udah doktor. Kamu jangan sok-sokan ngajarin Iya, saya di sekalipun sini. sekolah di Nggak samping urus. surga. Kamu kalau dia jangan nggak ngajarin saya. Saya kehendak nggak suka Bapak, kamu ngajarin saya. nggak Karena harus kamu seperti ilmunya itu. nggak ada, nggak sebanding dengan saya. Kamu tak tanya beda Tuhan sama Allah aja, kamu kagak ngerti. Kamu tahu Allah itu bedanya nama Tuhan diri, dengan nama Allah aja, kamu Tuhannya kagak Islam ngerti. itu. Coba bedanya Tuhan sama Allah apa coba? Tuhan itu bukan nama diri, itu gelar, itu jabatan. Sedangkan Allah itu nama diri, nama Tuhannya Islam. Nah, You're wrong. itulah dia. Nih, supaya jangan pada You are celemongan. still wrong. Jangan pada celemongan. Jadi, ya Tuhan itu semua berasal dari kata Adonai dan Kurios. Kata Allah di dalam LAI semua berasal dari kata Elohim atau El atau Theos. Kamu tahu itu nggak? Jangan-jangan kamu nggak tahu lagi. Bukan, nggak semua. Loh, nanti dulu kamu tahu itu dulu YHWH nggak? diganti menjadi Allah Aduh, 297 kali. nanti LAI dulu, mengubah kamu nama nih. diri. Semua YHWH kata menjadi Allah. Allah Kan di Pastor dalam kan belum pernah LAI lihat. sudah Saya sudah selidiki terjemahan LAI 297 kali. LAI mengubah nama YHWH menjadi Allah, Tuhannya Islam. Suaranya nggak ada kok, Paul. Kok suara nggak ada. 297 kali. LAI mengubah nama YHWH menjadi Allah, Tuhannya Islam. Allah itu nama Tuhannya Islam. Suara Pak Paul hilang. Allah itu nama Tuhannya Islam. Jadi LAI itu mencuri Tuhannya Islam. Tapi di satu sisi orang Kristen menghujat nama Allah. Di satu sisi mereka menyembah Allah. Standar janda. Pak Paul, nggak ada suara Pak Paul. Nama diri itu menit tidak ini. bisa diganti. 2 menit nggak ada suara. kamu Proper name nggak bisa diganti. Kamu ada anak kecil keriting hitam datang ke rumahmu. Aku ini anaknya suami kamu. Terus kamu mau iya aja begitu, diiyain aja begitu. Nggak ada, kita nggak ngerti ceritamu, Pastor. Tadi suaranya Loh, hilang. kau udah tahu ceritamu. Kalau ada anak kecil keriting hitam datang ke rumahmu, ngaku-ngaku anak suami kamu, terus kamu iyain aja begitu. Ceritanya gimana sih, Pastor? Kok jadi ada Loh. ceritanya mengurus suami? Loh, Gimana? ada anak kecil keriting hitam datang ke rumah kamu, ngaku-ngaku anak suami kamu iyain aja apa kamu selidiki dulu? Diselidiki dong. Nah iya sama, kalau ada orang Islam datang bahwa Allah itu nama Allah kami, nama Tuhan kami, kamu percaya aja begitu? Kita sudah selidiki, memang Allah itu Kamu nama Tuhannya sedikit sampai Islam. mana? Kamu sudah pernah ke Arab? Sudah, Kamu belajar- sudah kamu sudah pernah pergi diselidiki. ke Arab? Allah itu nama Tuhannya Islam. Siapa bilang Allah itu nama Kenapa Tuhannya kalian Islam? ngambil Tuhannya Islam? Nama Tuhannya gitu? Islam itu adalah Hubal. Loh, kok hahaha? Di dalam Al-Quran nggak ada Hubal. Di dalam Kamu Al-Quran tanya nggak ada dokter Hubal. manapun yang belajar tentang sejarah Arab, Di dalam Al-Quran, akan- saya sudah baca Al-Quran. Nama Tuhan mereka adalah Allah, bukan Hubal. bukan. Ya, kalau kamu Jadi bilang LAI mengambil Tuhannya Islam, Nah, Allah tadi gitu. saya bilang sama kamu, ya semua kata Allah dalam LAI berasal dari kata Elohim, El atau Theos. Kecuali kalau ALLAH huruf besar semua. Tadi kamu nggak dengerin. Kamu tuh belajar belum tuntas Mikana. Tapi kamu mau ngajarin saya yang dokter. Kamu S1 saja saya nggak tahu udah selesai atau belum kamu tuh. Ya makanya ajarin saya, Ya kan? saya Tapi tanya kamu sama mau ngajarin Pastor. saya. Nah sudah saya YHWH ajarin itu kamu nama nggak denger, diri kamu maunya bukan. ngajarin saya, repot saya. Ya Kamu makanya saya diajarin, tanya kamu sama bukannya dengerin, tapi kamu bantah terus. Saya kasih saya tahu mau tanya kamu sama di Pastor. LAI. YHWH itu nama diri apa bukan? Yod-Heh-Vav-He itu adalah nama diri. Ah, bisa nggak nama diri diganti-ganti, diubah-ubah jadi Tidak Allah? boleh dirubah. Nah, buktinya LAI 297 kali mengubah nama YHWH menjadi Allah. Saya bisa Tidak tunjukkan dirubah. ayat-ayatnya. Tidak dirubah. Saya bisa tunjukkan. Saya tunjukkan Itu ayatnya. bukan dirubah. Lah, buktinya di LAI ada 297 Itu kali LAI adalah mengubah nama kaidah YHWH aturan menjadi Allah. penulisan kitab suci di seluruh dunia. Kalau saya tunjukkan bagaimana, kamu Pastor? buka Alkitab di seluruh dunia, semua kata Yod-Heh-Vav-He
akan diterjemahkan menjadi kata LORD dalam bahasa Inggris huruf besar semua atau GOD huruf besar semua. Kalau di Indonesia LAI menerjemahkannya TUHAN huruf besar semua atau ALLAH huruf besar semua. Kalau di Jerman akan menyebut dengan kata HERR huruf besar semua atau GOT huruf besar semua. Jadi itu namanya diganti. Wah, kamu kalau itu namanya kamu. Iya, saya sudah tunjukkan dosenmu data. siapa sebodoh itu milik anak. Saya sudah diselidiki, ini bukan dari dosen saya, ya. Saya menyelidiki kitab suci. Apalagi lah, kamu sekolah Alkitab Ada tujuannya buat apa? Kacau 297 juga kamu kali. ini. Coba saya ulangi ini 297 kali LAI mengubah nama YHWH menjadi Allah, nama Tuhannya Islam. Bukan cuma LAI Makanya saja, King Allah James itu pun menjadi mengubah. nama diri. King James juga mengubah ya Alkitab ELB 71. Kita di sini membahas nama Allah. Loh, Ya, memang masa- seluruh dunia loh, mengubah kalau namanya. gitu berarti King James dirubah gitu, Pak. Kata-kata Yehova diganti kata Lord Ya, begitu. makanya sekarang King James Version sudah menyadari kesalahannya sehingga ada RNKJV. Di situ sudah nama Bapa di situ tidak diganti. Tetap YHWH, Kacau juga Yeshua kamu. demi saya Elohim nggak diganti. Ada. Jadi Iya benar. King James versi sudah menyadari Di New King kesalahannya James sehingga nggak ada. menerjemahkan dengan benar. Nggak ada. Alkitab di seluruh Oh, dunia. ada dong RNKJV. Di sini RNKJV nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya, Pastor. Makanya RNKJV nih ya. RNKJV, Restore Names King James itu Version. kelasnya sama dengan Tetap punya kamu. Elohim. Ya. Kemudian juga YHWH tetap YHWH nih, lihat tuh. YHWH Elohim. Nggak ada Itu, diganti lagi jadi itu God di kelasnya- situ. kelasnya itu sama Udah dengan menyadari punyamu. kesalahannya. Nggak ada. Udah bertobat Kamu- dia. Nggak ada. Itu kelasnya itu gak ada kumpulan orang-orang seperti kamu. Ya, kamu cerita kita Pastor, seluruh dunia 297 kali LAI mengubah. Selama 2000 tahun Alkitab, kamu tidak akan menemukan kata YHWH di dalam Alkitab manapun kecuali di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Di dalam perjanjian manapun, kamu tidak akan menemukan kata YHWH sekalipun dalam bahasa Ibrani kecuali yang bikin adalah orang-orang macam kamu. Nggak ada. Oh, jadi di bahasa Ibrani pun nggak ada namanya YHWH kayak gitu. Nggak ada. Di dalam Alkitab Jadi perjanjian nama Bapa baru. di surga itu namanya siapa? Dengar dulu. Kamu neracos terus nih. Kamu nggak dengar yang Jadi saya nggak ngomong, punya nih. nama. Nah, dari tadi kamu nggak dengar. Saya tadi bilang apa? Alkitab bahasa Ibrani, perjanjian baru, tidak akan kamu ketemu kata YHWH. Oke, jadi nama YHWH itu dari mana? Loh, bukan masalah. Nanti dulu, tidak akan kamu ketemu. Mengapa? Ya, Karena dari itu mana adalah nama terjemahan YHWH dari itu? Yang terjemahan. artinya lihat paku, lihat tangan, lihat paku. Yang artinya adalah lihat paku, lihat tangan. Itu dari mana? Kata YHWH itu adanya di Alkitab perjanjian lama bahasa Ibrani. Ya, artinya nama YHWH itu nama siapa? Loh, itu nama Bapa. Nama Bapa. Iya. Nah, boleh nggak nama diri Bapa diganti-ganti jadi nama Allah, jadi Kurios, jadi Itu Theos bukan kah, jadi diganti, God kah? itu namanya Kan nggak mereka boleh toh. menghormati. Karena ada ayat jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Lalu Justru orang itu sangat Yahudi, sembarangan mengganti enggak dong, nama. Gimana sih? Loh, contoh nih nama pastor kan Paul Zhang. Nah, saya panggil jadi si Paul Jong. Itu Itu namanya dong, kamu ngubah. artinya aku- Itu namanya kamu ngubah. Iya, itu dia mengubah. Begitu pula ketika nama YHWH kata diganti Paul Zhang, jadi kamu Kurios. sebut saya beliau. Maka kamu menghormati namanya. Apakah YHWH? Nah, kalau kamu kata YHWH, Yehova kamu ganti Yahweh, itu namanya kamu ngubah tuh. Lah bacanya kan Yahweh. Secara akademis Siapa kan bilang? memang bacanya Yahweh. Siapa bilang YHWH. bacanya Yahweh? Kamu belajar dari Oh ya mana? udah, bacanya Yahweh? yang benar yang bagaimana? Yang benar Bacanya yang benar Yehova. bagaimana? Yang benar Yehova. Oke, bisa nggak nama Yehova diganti menjadi Allah? Sekarang saya tanya kamu, nama bapak kamu tuh Yehova atau Yahweh? Ayo lo. Oke, saya ikuti alurmu Yehova. Lo Oke, jangan- Yehova. Namanya tuh Ya. Yehova. Kamu jangan ikutin nama bapakmu itu Yehova, Yehova oke. atau Yahweh Yehova dulu nih. bisa nggak diganti Aduh, menjadi kamu Allah? nggak jujur nih. Kamu nggak Yehova jujur bisa nih. diganti nggak menjadi Saya Allah? tanya sama kamu, dalam komunitasmu, Nggak nama bapak berani itu jawab, Yehova atau Mas. Yahweh Pastor nih? Paulus. Satu-satu yang jujur dulu, kamu nggak jujur karena kamu sedang menista nama Sang Bapa itu yang Maha Suci dengan kata Yahweh, Justru Yahweh, ketika Yahweh. mengganti Kenapa nama kamu nggak Bapa bilang Yahweh YHWH sekalian? Ayo. menjadi Kurios, Nah, iya, nama menjadi YHWH Allah, itu, menjadi God, itu adalah penghujatan. Nah, itulah salahnya kamu. Kalau kamu bilang Paulus yang jadi Paulus, kamu namanya menghina saya. Iya kan? Makanya Mikana pastor jadi nggak Mikontol. mau. Itu namanya saya menghina kamu, Mikana jadi Mikontol. Tapi kalau kamu berkata Ya, Yehova itu jadi dia, Yahweh, kan itu namanya menghina. Ya udah sama dengan menghina dengan diganti Yehova menjadi nama tidak boleh ketuhanan diganti kata namanya bangsa-bangsa. jadi Yahweh. Tapi kalau kamu berkata Paul, kamu panggil saya Tuan, kamu namanya tidak menghina saya. Kamu panggil saya Paul, kamu jangan manggil nama Paul, manggilnya Sang Nabi. Kamu tidak menghina saya. Iya, ketika di Jadi kamu harus
arti kata lahirmu. mengubah, kamu sendiri tidak tahu arti kata mengubah dengan menghormati. Nah, itu Ya, celaka mengubah sekali dong. kamu ini. Ya, Kalau ada harusnya orang diganti manggil- jadi nama Nah, ya, Allah, saya nama ini sesembahan namanya orang Paul, Islam. anak saya manggilnya Papa. Itu bagaimana Menghina apa itu? enggak? Anak saya manggil saya Papa. Anak saya Bukan. tidak pernah memanggil nama saya Paul. Menghina enggak itu? Kacau kali kamu pikiranmu, Mikana. Itu namanya Coba saya bukan tanya sama kamu, mengubah, anak itu saya, memanggil anak saya jabatanmu. memanggil saya Papa. Apakah anak saya mengubah nama saya? Kacau sekali Oke. pikiranmu, Mikana. bukan. Emang namamu Papa? Nama saya Paul. Kalau kau dipanggil Papa itu kan dipanggil jabatanmu, rong gelarmu Anak atau saya tidak pernah hubungan memanggil sebagai orang saya tua. Paul. Anak saya sekalipun dalam hidupnya tidak pernah manggil saya, Paul, nggak pernah. Kamu kurang ajar manggil bapakmu Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sontoloyo kamu Oke. jadi anak, kamu manggil bapakmu Yahweh, Yahweh, saya anaknya sendiri. Kamu coba pakai Baik, otakmu. kalau namamu Anak si Paul saya kan? tidak pernah manggil saya itu Bapak Paul, nggak pernah, Papa. Kalau ada orang Iya. manggil saya Papa Paul, berarti dia anak tiri atau anak mungkin dari mana yang saya adopsi. Kalau kamu bilang Bapak Yahweh, berarti kamu lagi diadopsi itu. Atau Itu anak namamu kan jelas. Paul Jang. Kalau saya panggil Pipa Jangkrik, itu namanya aku kamu sudah mengubah namamu nama nggak? saya. Itu namanya kamu mengubah nama Jadi saya. Yod-Heh-Vah-Veh diganti jadi Allah, itu bagaimana? Itu benar. Oh, hahaha, gimana sih kamu? Kacau sekali Nggak pikiranmu. konsisten. Sementara Udah Allah itu konsisten. kan nama sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Siapa Arab. bilang? Kenapa nama Nah, inilah masalahnya Yod-Heh-Vah-Veh diganti orang-orang menjadi kaya Allah? kalian. Ada orang mengklaim katanya Allah itu nama, kamu diain aja. Kamu tidak belajar etimologi kata. Kamu nggak ngerti. kan sudah kan kamu mengubah belum nama nyampe. Yod-Heh-Vah-Veh menjadi Allah. Allah itu adalah sebuah title. Loh, Sebuah ketika nama gelar diri bagi diganti sesuatu. menjadi Allah, itu kan artinya Allah itu jadi nama diri dong. Sama orang Inggris, YHWH diganti nama God. Lalu salahnya di mana? Itu Kacau memang kali salah pikiran. mereka. Makanya King James Version kan sudah sadar, sudah itu bertobat. dia. Lalu salah kan ya. Lalu seluruh Alkitab di dunia ini salah semua begitu 2000 tahun. Karena Atau memang jangan-jangan dunia kan otaknya sudah kamu yang menggenapi salah. nubuatan Bapak Yeremia Jangan-jangan otak kamu yang 23:27. salah. 2000 tahun seluruh dunia Alkitab Kristen tidak menyebut kata YHWH itu langsung YHWH. Ya, semuanya menyebut God, God, Her, atau Allah di Indonesia, atau di Cina itu jadi Tian. Otak kamu ini sinting sekali, Mikana. Kamu belajar di mana? Kamu mengajari Jadi- saya doktor teologi. Kamu kalau di kelas saya kamu gini, masih gini. TK, Mikana. Kamu tuh baru Oke, TK. gini, kalau di kelas Pastor. saya. Anak saya aja lebih pintar dari kamu SMA kelas 3. Pastor. Kacau kali kau ini. Ya, kalau kamu bilang saya menghujat namanya jadi panggil Yahweh, berarti LA ini juga menghujat. Karena di belakang kamu sini ternyata Tuhan itu dari nama Yahweh. Iya, Berarti salah. LA juga menghujat. LAI salah. LAI tidak Oh, menghujat. gitu ya. LA menghujat salah. juga ya. Tidak menghujat, Loh, LAI salah. Ketika LAI mengatakan di sini Tuhan itu adalah Yahweh, kamu bilang salah. Tadi Tidak. kamu bilang saya LAI menghujat. itu Gimana salah. sih? Nggak konsisten LAI ini. itu salah. Kalau kamu Ah. menghujat. Kalau kamu Menghujatnya di menghujat. mana saya menghujatnya? Karena Ah. kamu sembarangan bilang Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kalau LAI karena itu menuliskan namanya. di situ sebagai keterangan. Sama anak kamu manggil Mikana, Ya itu, Mikana, itu kamu Kan anak yang, kamu namanya menghujat itu. kan yang berfirman kan Bapak Yahweh. Nah, Bapak Yahweh. Yang berfirman adalah Bapak Yahweh yang mulia, yang agung, sang pencipta. Anak kamu manggil kamu Mama Mikana begitu. Mama. Kacau Ya sekali nggak kamu masalah, di karena itu otaknya. kan namaku. Nah Ya, iya, nggak pas, anak nggak kamu manggil masalah. kamu Mama Mikana begitu. Ya Berarti iya itu dong, bukan masa anak dipanggil kamu, bukan jadi adopsi itu. masa dipanggil jadi Ani? Tapi tidak masa ada dipanggil anak jadi saya Ani? manggil saya Papa Paul. Masa Anak dipanggil saya jadi tidak ada yang Ani? manggil Papa Paul, nggak ada. Masa dipanggil jadi Ani? Kan nama saya Mika, masa dipanggil jadi Ani? Saya Papa Paul. Kalau ada Ya, masa anak, dipanggil ada jadi orang manggil Mama saya Ani, Papa Mama Paul, Ani? berarti itu anak adopsi. Masa dipanggil jadi Mama Iya Ani? kan? Masa Lah iya, dipanggil berarti jadi anak Mama kamu itu Ani? adopsi, itu anak adopsi semua itu kamu Ya itu. iya, kan pas Oh iya, dipanggil benar, Mama Mikana makanya dong. nggak Masa enak jadi kamu Ani? anaknya Kan anak nama saya adopsi Mikana. semua. Kamu itu anaknya Iya, adopsi kenapa semua, manggilnya rupanya? anak-anak kamu manggilnya Iya. kamu Mama Mikana. Anak kamu yang asli mana Ya iya coba? dong, karena saya Anak kamu yang asli mana ya karena coba? saya Mikana namanya. Ya, anak kamu yang asli mana? Loh, Coba karena nama anak saya kamu suruh manggil Mikana. nama kamu Mama Mikana begitu. Ya karena saya Mikana. Nah iya, Ya anak panggil kamu manggil kamu Mikana dong, Mama Mikana. begitu. Masa panggil Mama Ani? Nah iya, pertanyaan sepele. Kemana Ada dulu? Terus nggak kalau anak Paus kamu Pastor manggil kamu masa Mama dipanggil jadi Mikana atau Papa Mama? Papa Jangkrik? Namamu diganti jadi Jangkrik, Papa Nggak ada, Jangkrik, anak Papa saya Jangkrik. tidak akan Kan manggil Papa saya, Paul bahkan Jang. nama saya Paul Jang, apalagi Ya manggil kan? Jangkrik, nggak berani anak saya. Kalau ditanya nama bapakmu siapa? Tidak ada anak saya Kalau manggil, ditanya sama tidak anakmu, ada anak saya. berarti nggak tahu. Tidak ada anak Berarti saya anakmu manggil nggak saya tahu Paul, nggak ada. namamu. Berarti Tidak berarti ada. anakmu Nah, tidak ini tahu karena namamu. kamu buta literal ini.
Kamu ini nggak Berarti nyambung ngomong. iya, berarti Kamu ini anakmu ngomong nggak tidak nyambung, tahu karena namamu otak- siapa. IQ-nya kamu kayak orang Islam 69 Mikana. Berarti anak-anak pastor tidak tahu namanya siapa. Tidak ada. Nggak tahu. Tidak ada. Kamu dengar Jadi baik-baik. ketika kita jumpa sama anak pastor, kita tanya nama bapakmu siapa, terus dibilang Tahu. tadi si Poljang atau apa si Nggak Pol ada, nggak ada Jangkrik. bilang Poljang, nggak ada, cuman kamu aja yang begitu karena IQ-nya Pol kamu. Jangkrik. Kamu Kan bilang nggak mungkin Paulzang dikasih aja tahu kamu Pol nggak Jangkrik, bisa kan tetap coba. Paulzang. Nah itu tanda bahwa pendidikan Iya, kamu pasti kamu dikasih menyebut tahu nama Paulzang, bukan saja jadi kamu nggak si bisa, siapa coba. si Pipa Jangkrik toh. Nggak ada, anak Mau saya sini? tidak akan memanggil seperti itu. Nama diri itu nggak bisa diganti-ganti, Tidak ada pastor. anak saya memanggil Adik mau saya apa? Jadi, Paulzang atau Paulus. Kalian itu di satu sisi Nah, iya, menghujat karena Allah, kamu- di satu Nggak sisi ada, kalian menyembah nah Allah. itulah, makanya kamu Ah, ngotot bahwa Allah itu konsisten namanya dong. orang Arab. Oh, Lalu ada awal orang puasa. ngaku anaknya suami kamu iyain aja namanya bodoh. Banyak Kamu orang banyak Kristen belajar. menghujat nama Allah, Ya kan? tapi di Itulah satu sisi sebabnya mereka saya sebut orang kayak memuji kalian ini atau adalah menyembah orang Allah. kadrun, Kristen kadrun yang bodoh, nggak mau belajar. Kamu belajar di STT, Loh, kamu nggak dipakai ilmunya, Pastor malah jadi Paul yang kacau kamu kadrun. ini. Kalian tuh menyembah Wah, kamu sesembahan ini bangsa malu-maluin alma Arab, mater kamu penduduk ini, Mekah. Mikana. Kamu Kalian ini menyembah malu-maluin sesembahan alma mater penduduk negeri kamu Mekah, nih. ilah bangsa Kacau Arab. nih kamu nih Mikana nih. Ayo kamu Bukan belajar saya yang dulu di kadrun, Hagios. Pastor. Kamu belajar dulu Bukan di saya Hagios. yang kadrun. Ya makanya. Yang menyembah Allah itu yang kadrun. Belajar dulu di Hagios. Kalian kan supaya menyembah kamu Allah, pintar hasil terjemahan LAI. Untuk membedakan ya kata Allah. Lah, kok saya yang dibilang Tuhan. kadrun? Sementara kalian masih panggil-panggil Allah sesembahannya Kamu Islam. kadrun. Kamu kadrun. Otak kamu otak Loh, kadrun. IQ saya kamu aja rendah nggak sekali, menyembah Mikana. Tuhannya Islam. Tuhannya Sementara Islam kalian siapa? menyembah Tuhannya Islam. Tuhannya Tuhannya Islam Islam Allah, Allah, Siapa Allah bilang? Tuhannya. Sama dulu, Mi. Mana? Loh, siapa bilang? Itu Mana lihat di Al-Quran ayatnya? mereka namanya Mana Allah. ayatnya? Di LAI juga namanya Allah. Kacau Mau juga masuk kamu. sini biar aman, nggak pinggir jalan. Kacau juga nih kamu nih. Di mana saya kacaunya? Jangan Di gitu dong. mana ayatnya di dalam Al-Quran nama Tuhan Islam itu adalah Allah. Yang nama Tuhan mereka Allah. Ya mana ayatnya? Bahwa Ya, kan nama sendiri, Tuhannya saya sudah adalah baca. Allah. Seperti ini di Alkitab ini. Nama Tuhan mereka Allah. Namaku adalah Yehova. Ya, di Alkitab ada tuh namaku adalah Yehova. Di mana ayatnya di dalam Islam bahwa nama Allah adalah nama Tuhan Ya mereka makanya adalah baca Allah. Al-Quran dong. Masa nggak pernah Kamu baca? sudah baca Al-Quran. Ya, saya sudah Ini, pernah baca. Kamu baca di mana? Iya, di situ banyak nama Allah di situ. Karena ini. Di mana ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Tuhannya Islam ngaku bahwa namaku adalah Allah? Nggak ada. Kacau juga nih kamu nih karena untuk otaknya. Kamu belajar dulu Mika. Iya, pastor itu saking Itulah benarnya sebabnya menyembah Allah. Itulah Ya. sebabnya kamu tidak berbuah hidupnya. Akhirnya cuma jadi biang Nah, gosip sekarang- dan karu-karuan. Kalau saya Saya nggak pernah menggosip, pastor. Justru kalian Wah, semua banyak itu itu Kristen gosipnya. menggosip. Lihat tuh semua Makanya tuh. kamu lihat ya, hidup kamu Upload tidak di TikTok berbuat itu. dosa. Saya tanya, kamu Menggosip, nyebut-nyebut kata saling Tuhan membicarakan, Yahweh, itu saling buahmu apa coba? membidakan. Nggak Lihat ada tuh. buahnya. Mana buah dari kamu nyebut-nyebut kata Yahweh itu? Yahoo Nah, kali ya. pastor juga pasti gitu tuh. Padahal pastor kerjanya menggosip. Mana? Saya berbuah jelas. Pastor jangan gitu dong. Buahmu Jangan mana? lempar batu Buahmu sembunyi mana? tangan. Buahmu Kalian menyebut yang sering Yahweh, Yahweh, menggosip. Yahweh, Yahweh itu mana? Yahweh, Yahweh, Yahoo begitu mana? Yahweh, Ah. Yahweh, buahmu mana? Kan nggak harus saya pamerin toh. Lo mana pamer Kalau memang pastor nggak kan ada. sedikit-sedikit Nggak ada, pamer-pamer. buahmu nggak ada. Bukannya nggak dipamer, memang nggak ada. Nggak ada yang bisa kamu tunjukkan buahmu untuk mempertanggungjawabkan semua pengajaranmu. Kalau saya jelas ada buahnya, clear. Buahnya apa? Buah menggosip. Kok buah menggosip? Mana ada buah menggosip? Ya kan pastor juga menggosip kok, sering menggosip. Siapa bilang menggosip? Pastor kan merasa sok suci padahal menggosip juga. Kok merasa sok suci? Memang saya suci, kok sok suci? Saya suci hidupnya. Kenapa nggak suci? Saya kan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mengapa tidak suci? Kalau kamu merasa nggak suci, ya itu salahmu sendiri. Kalau saya sudah suci, saya ditebus oleh Tuhan Yesus. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, tuh kan menyembah Allah toh. Loh, iya Kadun, dong. yang kadun siapa coba? Yesus adalah Allahnya saya. Yang kadun kok. siapa? Nah, Yang kadun siapa? iya. Sementara saya Yesus tidak mau lagi sebut adalah nama Allahnya itu. Saya tidak mau lagi Ya. menyebut Saya sesembahan penduduk menyembah Mekah, Allah yang gila bangsa bernama Arab. Yesus, maka buah saya Nah, tuh jelas. kan? Sementara kamu nyembah Tapi di Yahweh, captionnya buahmu tuh udah menghujat jelas. Allah. Kamu nyembah Di Yahweh, captionnya Yahweh, menghujat Yahweh, Allah, Yahoo. tapi panggil Allah. Buahmu udah jelas. Kalau saya menyembah Allah yang bernama Yesus, buah saya jelas. Buah kamu apa, Mikana? Siapa yang abu-abu pastor? Buah kamu apa? Di satu Buah kamu sisi nggak ada. pastor Kamu menyembah kotor-kotoran, Allah. kotor-kotoran, mau Di pinter-pinteran. caption Kamu cuma menghujat anak TK, nama mau Allah. debat sama Ini dokter. gimana sih? Kamu S1 aja mungkin kamu belum lulus kali. Ya Pastor kan, coba kamu mau sadar debat pastor. sama saya. Di satu sisi Wah, pastor aku bilang, memanggil dosenmu saja Allah. ketemu sama saya, minta Di maaf satu nih kalau sisi di debat sama caption saya, dosenmu itu. menghujat nama Rektormu Allah. sekalian Ini itu yang gimana di sih? STT kamu mungkin kalau ketemu saya Abu-abu minta itu, mampus pastor. sekali. Aduh, kamu ini lo nggak ada buahnya, kamu mau debat sama saya.
mau ngajarin saya. Pastor Kacau di juga satu otakmu ini. sisi, di satu sisi Nggak ada, kamu nggak usah kamu cari memanggil buahnya Allah. saja, kita tunjuk aja Di buahnya caption aja. menghujat nama Ya kan? Allah, dibilang Ya kan? Allah itu iblis. Lalu di mana buahnya kamu jangan nih? Karena kamu abu-abu, bilang Yahweh, Pastor. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lalu yang benar di mana? Apa buktinya bahwa Yahweh itu adalah Tuhan yang benar? Nggak ada. Udah Pastor, ini Bukan adalah masalah tetaplah udah, kamu nggak pergi bisa dalam jawab saya. kebenaran. Kamu membedakan Tuhan dengan Allah aja kamu nggak bisa. Loh, Saya tuh barusan juga bukti ke Pastor kamu bahwa Alkitab memanggil dalam bahasa Arab Allah menyebut loh. Yesus Allah aja kamu nggak bisa. Katanya bingung. Allah Kacau sudah juga. menyelamatkan Pastor. Tapi Iya. di caption Allah itu iblis. Ini macam mana kayak gitu, Nah, Pastor? Iblis adalah Allahnya orang Barusan. Islam. Yesus adalah Lah, Allahnya saya. Kamu bahasa Kan itu aja LA kamu itu nggak mengambil ngerti. Tuhannya Nah, Islam. itu aja kamu nggak ngerti. Bahwa iblis itu Allahnya LA Islam, itu Yesus mengambil Allahnya Tuhannya saya. Islam, itu Nah, Allah kalau itu. Yahweh itu apanya kamu lah? Yahweh itu apanya kamu? Lebih bingung saya. Kacau juga kamu ini. Iya kan? Jangan bingung kan? Pastor, Yahweh jangan apanya gitu kamu dong. coba? Coba Yahweh Allah itu yang apanya kamu menyelamatkan coba? Pastor. Tapi Iya, di Yahweh satu itu sisi apanya kamu dibilangnya coba? itu Yahweh itu iblis. apanya kamu tetangganya kamu? Yahweh itu. Kacau juga kamu. Sang ini. pencipta, sang juru selamat. Yahweh sang pencipta, sang juru selamat. Nah, kalau bilang Yahweh, berarti itu apa? Sang pencipta, kamu manggilnya apa? Barusan Pastor mengatakan yang menyelamatkan Pastor adalah Allah. Allah yang Tapi bernama Yesus. di satu sisi Allah yang Pastor bernama mengatakan Yesus. Allah itu iblis. Jadi yang mana Loh, yang benar, siapa bilang Allah itu Pastor? iblis? Kamu bisa baca nggak itu? Coba kamu bisa baca nggak itu? Lah itu kan Kamu Allah. baca aja, kamu gak ngerti. Aku, Loh. saya ini Ya orang Belanda, ampun. tapi bahasa Indonesia saya lebih bagus dari kamu. Kacau juga kamu ini, Pastor, Mikana. itu Kamu terjemahan belajar bahasa LAI Indonesia yang dulu ada benar. Allah. Kamu bisa, Itu nama coba Tuhannya baca apa? Coba Islam. kamu coba baca, coba kamu baca itu yang benar itu. Itu nama Tuhannya Islam. Kenapa Aduh, kalian kamu sebut coba baca Tuhannya yang benar dulu. Islam? Kamu baca, Kalian tidak kamu punya belum becus, Tuhannya. kamu ini orang Indonesia, Tapi bahasa kalian ambil Indonesia kitab kagak suci dari becus kamu. Israel. Kacau juga Tapi kamu sembah ini. Tuhannya Sekolah dulu Islam. sana, yang benar. Gantian Mikana. Aduh, Mikana. Kalian Mikana. itu ada ambil kitab tulisan suci jelas dari Israel, begitu. tapi kalian curi Tuhannya Islam. Tapi di satu sisi kalian menghujat Islam. Ya udahlah. Ini yang udahlah, mana kamu kalian ini? Abu-abu kalian ini. Mikana, kamu itu belajar dulu Gantian, yang benar. gantian. Dah, Siapa mau? boleh ngomong nggak nih? Boleh, Gantian. history, silakan history. Udah aku Pastor, aku mau turun, aku mau live sendiri. Iya, kamu sana sendiri. Siapa yang undang-undang kamu ke sini juga masuk sini nonton. Kan Iya Pastor kan? yang jambat saya naik ke atas. Loh, kamu maka saya datang naik. daripada kamu ngintip-ngintip, saya masuk ke sini, ya kan? Kamu ngajak saya debat. Kamu bahasa Indonesia aja kamu nggak becus. Kamu live, kamu Kan Pastor sudah berapa yang banyak jambat udah orang kamu saya sesatkan, naik. Mikana. Saya kan nggak ada Sudah. minta naik. Ya udah gini, ya udah saya remove kamu aja deh kalau Tadinya begitu. Jadi kamu jangan sampai menyesatkan orang. Buah kamu ndak ada, akhirnya ribut tok di tempat kamu. Tadinya kamu bagus, sekarang kamu jadi jelek sekali. Agatha itu punya pemikiran kurang lebih kayak Christian Prince yang di luar negeri ya, bukan Christian Prince KW yang di Indonesia, teman-teman. Di mana CP atau Cepot itu mengatakan ini orang Kristen ini ngawur ini, yang di Indonesia ini. Mereka menyembah Tuhannya umat Muslim gitu. Mereka nggak malu mencuri kata Allah. Itulah kenapa Mikana ingin mengembalikan kata Allah itu kepada Yahweh. Yahweh ya, dan akhirnya dia menemukan tempat yang pas. Gereja dia sekarang adalah gereja yang menyembah Yahweh. Mereka menghapus kata Allah. Mereka nggak menggunakan karena mereka sadar bahwa ini adalah kata dari hasil mencuri. Dari mencuri. Tapi memang Agatha ini mengembalikan kata Allah, tapi dia mencuri hal yang lain. Ini cukup menarik. Mereka kembalikan kata Allah kepada Muslim, tapi mereka curi yang lain. Yaitu apa? Baju. Jadi jilbab itu diklaim sama Mikana, ya. Mikana klaim bahwa baju ini adalah milik umat Kristen. Kristen duluan, teman-teman. Nah, ini aneh gitu. Aneh sekali gitu. Masa diklaim bahwa hijab yang dipakai umat Muslim itu sebenarnya punya Kristen? Islam yang datang terakhir ngambil-ngambil. Wah, apa ini, teman-teman ya? Padahal kalau Mikana nanya sama 10 orang Kristen, kira-kira baju dia itu baju Kristen atau baju Islam? Saya berani jamin 10-10-nya bilang, loh kamu ngapain pakai baju Islam? Betul tidak? Tapi nggak apa-apa sih, ada bagusnya gitu. Mikana ngomong seperti itu, artinya dia mengakui bahwa orang Kristen sekarang itu sudah menyimpang. Dia mengatakan bahwa pakaian orang Kristen sekarang itu udah ngawur. Ini bagus juga gitu. Biarkan dia dengan kekristenan ribut. Biarkan mereka membereskan internalnya dulu yang masih carut-marut ini. Yang masih kebingungan ini. Jadi ada positifnya. Betul nggak?
Mereka ini kan masih jadi umat-umat bingung gitu. Jangankan Tuhannya, ya, cara hidup aja mereka bingung gitu. Cara hidup yang benar seperti apa, ya, berpakaian yang benar tuh seperti apa, masih kebingungan. Inilah saya bilang orang-orang bingung ini. Orang-orang bingung tapi mau ngajari orang untuk supaya ikut bingung sama mereka. Ini yang terjadi. Itulah kenapa teman-teman Kristen kita sekarang ini banyak yang memutuskan udahlah jangan nonton lagi. Pusing kita lihatnya. Yang lebih lucu malah yang nonton Muslim jadinya. Yang nonton Oten berantem sama Oten Muslim, sedangkan orang Kristen sendiri malu melihat pemuka-pemuka agamanya seperti itu. Jadi memang terjadi switch penonton yang cukup aneh gitu, menurut saya. Dan Mikana sendiri itu cukup konsisten, walaupun dia tidak disokong oleh teman-teman Wanesnya. Karena Mikana sendiri kadang-kadang bisa ribut dengan orang-orang Wanes yang lain. Bisa ribut, karena ada beberapa hal mereka berbeda pandangan. Dan Mikana itu berpotensi buat Denom sendiri. Karena dia cukup terkenal, cukup famous, cukup ada donatur-donatur yang mendukung apa yang dia lakukan. Dan saya harus mengatakan bahwa Mikana ini luar biasa, teman-teman. Dia nggak takut ditinggal donatur. Padahal dia kehilangan banyak donatur-donaturnya. Tapi dia tetap konsisten dengan menyembah kepada Yahweh dia. Kalau beberapa Kristen malah mengatakan Yahweh itu adalah setan gitu kan. Iblis itu. Yahweh itu adalah setan yang sedang menyamar gitu. Coba tanya sama orang Marsion. Wah, ini sebenarnya lebih serunya tuh kalau Mikana ketemu Marsion tuh. Wah, pupam gitu kan. Saya nggak ngerti ya. Kenapa mereka itu bisa tersesat sampai sebegitu jauhnya? Kenapa nggak back dulu gitu? Anda mau tahu kebenaran, nggak bisa Anda cari ujungnya dulu. Ya, karena ujung ini belum jelas. Anda ngapain nyari sesuatu yang belum jelas? Mending kalian ambil dulu dasarnya gitu. Cari dulu, nih dasar nih agama ini dari mana nih? Yesus nih ngajarin apa ini? Jangan kalian mau lihat ujung satunya lagi masih belum ketemu, masih belum kelihatan. Sedangkan ujung yang satu lagi, yang lagi carut-marut ini kan kelihatan. Kelihatan kok. Yesus itu siapa? Apa ajaran Yesus? Udah ikuti. Kenapa sih nggak bisa kayak follow aja gitu? Kalian lihat Unitarian, back to Bible. Mereka tahu, mereka sadar bahwa yang di ujung sana tuh pusing. Sisi satu lagi tuh pusing. Jadi mereka ya udah coba kita cek ulang nih ajaran Yesus itu apa. Ya udah mereka menganggap bahwa Yesus hanyalah utusan itu udah paling benar karena memang itu perkataan Yesus sendiri. Ya. Kita nggak menampilkan apa yang Yesus sampaikan. Daripada kamu melawan apa yang Yesus bilang kan lebih konyol. Yang paling benar itu ya ikuti. Yesus bilang dirinya siapa, ya udah itu. Yesus bilang dia hanya utusan, ya udah dia tuh utusan. Jangan kamu tambah-tambah lagi gitu. Apa keuntungan dengan kalian menambah-nambah kalau oh Yesus tuh sebenarnya gini, ini cuma menyamar dan sebagainya. Apa sih keuntungan yang nggak ada kan? Jadi ya sudah back. Kembali. Yesus ngajarkan apa ya udah saya ikuti. Somina watana. Patuh. Ya. Itu harusnya. Tapi ya, Paul Jang ini kan pengen jadi rasul juga karena dia mengklaim bahwa dia diurapi, dipilih dan sebagainya ya. Tak terpilih jadi apa? Dari besar jadi kecil. Dari sebelumnya yayasannya wah, ya bisa kehilangan dia sekarang dukungan-dukungan karena orang ujung-ujungnya akan tahu siapa dirimu, bagaimana kelakuanmu gitu kan. Awal-awal mungkin orang bisa terkecoh. Tapi lama-lama kan orang tahu gitu. Oh, ternyata Paul Jang ini bejat gitu kan. Ternyata Paul Jang ini sibuk mencari keuntungan sendiri. Ya udah orang akan tinggalkan kamu. Dan itu dialami oleh Paul Jang. Begitulah. Dan bagi teman-teman ya, supaya kita tambah seru nontonnya, jangan lupa di check out Mau di Madu teman-teman. Kita ini sambil jualan madu ya. Kalau kita ini adalah penjual madu yang sedang menyamar menjadi YouTuber gitu ya. Kalau mereka kan enggak teman-teman. Mereka misionaris. Mereka tuh pengangguran yang menyamar menjadi misionaris. Kalau kita enggak. Kita pedagang madu yang sedang menyamar menjadi pelawan oten gitu ya. Pembantai oten-oten. Mungkin itu aja. Dan bagi teman-teman, jangan lupa link pembelian sudah ada di deskripsi video. Di mana lagi kalian bisa dapat madu 40.000, sudah dapat setengah kilo madu asli teman-teman. Dan bagi teman-teman yang nggak biasa minum madu, coba aja dulu kan. Kalau orang India bilang belum try belum tahu, sekali try setiap hari mau gitu. Nah, jadi coba dulu, rasakan perbedaan. Kalau kalian rutin minum madu itu seperti apa? Insya Allah beda banget teman-teman.
Saya kalau udah mau flu ya, minum madu tuh langsung hilang saya teman-teman. Hilang perasaan-perasaan mau flu-nya itu. Terus di tenggorokan juga jadi plong, lebih enak. Dan saran saya bagi teman-teman yang suka ngopi, coba tes mau di madu yang varian hutan Aceh. Varian hutan Aceh itu beda banget. Untuk anak-anak tuh pasti sangat disukai. Ya, coba kalian tes. Kalau nggak enak, buyback garansi lah saya bilang ya. Saya kembalikan, kita bayar. Kita bayar ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan tambahan lagi, kita ada program teman-teman. Ya, mohon maaf yang udah bosan dengar, ya silakan di skip. Kita ada program namanya Sekolah Mualaf AMC yang mulai aktif nanti di pertengahan bulan 5 ini. Ya ini kita lagi sesi tutup belakang, bersih-bersih, sama lagi mau ngadain karpet dan barang-barang lainnya ya. Jadi mau beli karpet, mau beli kipas angin dan sebagainya, ini lagi tutup belakang untuk jadi dapur. Ya, ini juga kita sudah sewa. Bagi teman-teman yang tergerak untuk join, silakan dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera atau melalui nomor rekening yang ada di bawah. Ya, untuk sekolah mualaf kita pakai rekening itu dulu sebelum kita siapkan yayasannya ya. Karena dirikan yayasan ternyata butuh biaya juga dan karena saya sendiri agak berat juga gitu ya kalau semua disediain. Oke, mungkin itu aja dari saya. Dan fungsi sekolah mualaf ini tentu saja selain jadi tempat belajar, jadi rumah kedua juga bagi para mualaf. Dan kita maunya situ juga para mualaf diajarkan untuk mandiri secara ekonomi supaya mereka bisa membantu mualaf-mualaf lainnya di masa depan. Jangan hanya nunggu bantuan orang, tapi kita harus jadi yang bantuin orang. Mari teman-teman yang mau ikut mengumpulkan pahala jariah bersama saya, dapat kontak ya. Bagi yang nggak bisa nyumbang dalam bentuk materi, bisa nyumbang dalam bentuk tenaga. Kalau tenaga juga nggak ada bisa, ya nggak ada tenaga, nggak ada waktu, ya bisa melalui doa. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.